GCST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat menangkap kairos Tuhan, merebut kemenangan demi kemenangan, dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Bahkan ketika kami percaya, kami bersepakat Tuhan, memang benarlah kuasa-Mu lebih besar di atas segalanya. Hari ini Tuhan, biarlah Kau urapi setiap kami Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang Kau sudah bawa di tengah-tengah kami Tuhan, Pastor Meong yang akan berbicara. Tuhan, letakkan pesan pewahyuan atas hamba-Mu. Dan hari ini kami akan siap Tuhan menangkap, bahkan urapi kami untuk kami terima rema yang dari Tuhan. Sehingga ketika kami dengar firman-Mu, kami bisa melakukannya di dalam hidup kami ya Bapa. Kami minta roh pengertian turun atas setiap kami ya Tuhan, untuk memberikan kami kemampuan menangkap dan mengerti sesuai tempat yang Tuhan mau. Tuhan mampukan setiap kami. Kuasai tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan, kami berdoa. Dan biarlah atmosfer surgawi melingkupi kami, atmosfer damai sejahtera
sejahtera melindungi kami, sehingga tidak ada di antara kami Tuhan yang khawatir atau cemas ketika kami dengar firman-Mu. Dan biarlah firman itu jatuh tepat di tanah yang subur. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk pelayanan orang asli Tuhan, yang saat ini juga sedang ada di orang asli di Kuala Kubu Tuhan. Urapi mereka, urapan-Mu Tuhan, melepaskan setiap jiwa yang terikat. Terima kasih Bapak di sorga, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang diberkati sama-sama katakan amin. Sila duduk. Haleluya. Sila duduk. Ya, anak sekolah minggu sila masuk ke ruangan. Kita berdoa sebelum mereka masuk. Mari kita berdoa. Mana lagi yang lain? Oke, mari saudara angkat tangan saudara. Kita mau berkati setiap mereka ya. Di dalam nama Yesus diberkati anak-anak sekolah minggu Tuhan yang Kau sudah letakkan Tuhan di CSD. Biar mereka bertumbuh dalam hikmat, kebijaksanaan, keperkasaan, takut akan Tuhan menguasai mereka ya Bapa. Saat mereka mendengar firman-Mu, mereka mengerti dan mereka akan memiliki kerelaan melakukan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih. Saya harap saudara boleh adjust cari tempat Anda masing-masing, dan kami minta maaf jika ada yang kurang selesai. Kami berdoa saudara tidak akan menjadi kecil hati. Ada amin? Tetap semangat. Katakan engkau istimewa. Kau istimewa. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Luar biasa. Saudara, puji Tuhan dan sungguh kebahagiaan. Hari ini kita diberkati 4 pastor di tempat ini. Kasih tepuk tangan. Luar biasa, men. So, sebelumnya kita bersyukur untuk Pastor Meong dan juga suami yang sudah ada di tengah-tengah kita. Boleh berdiri. Kasih tepukan untuk mereka. Ya, kita juga bersyukur untuk Pastor Petrus Marpaung dari Medan. Boleh tepuk tangan. Dan juga ini adalah ibu gembala saya dulu di Medan, saudara. Jadi ini ibu rohani saya, ibu pendeta. Oh, mereka berdua akan melayani kita, khusus kami pasangan suami istri. Lepas ibadah ada marriage and enrichment. Anda yang belum menikah sila menikah, berdoa sungguh-sungguh dapat pasangan. Sebelumnya saya akan perkenalkan speaker kita hari ini, yaitu Pastor Meong ya, telah melayani Tuhan sepenuh masa selama 22 tahun. Wow, luar biasa. Dia ini melayani di BCM sebagai pengarah program Global University dan pengarah program pendidikan jarak jauh di BCM. Siapa yang mau dan terpanggil belajar di BCM langsung hubungi beliau ya. Dan juga puji Tuhan hari ini bersama dengan suaminya ya, Brother Lutli, dikaruniakan mereka 2 anak perempuan yang sudah besar dan sangat cantik. Mari kita kasih kesempatan Pastor Meong, kasih tepuk tangan saudara. Alright, shalom. Yang ni tak payah ya? Iya, ini. Okay. Ya, puji Tuhan, dan saya rasa amat-amat gembira dan bersyukur berada di sini. Terima kasih Pastor Betty, Pastor Kayen dan juga para pemimpin beri peluang saya untuk bersama anda, menyembah bersama anda. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memang layak dipuji, dan saya suka bila dapat mendengar ya suara-suara muzik dan sebagainya. Terima kasih ya tim pujian, dan sememangnya kita semua bersama-sama menyembah Tuhan, bukan datang untuk melihat saja atau mendengar saja. Ya, tempat ini memang sudah tak cukup ya Pastor. Puji Tuhan kamu datang, selesa tak selesa tak apa, tapi saya pasti kamu semua sangat selesa. Amen. So I think last tahun lepas ya saya pernah berkongsi, tapi melalui recording. Masa tu susah sekali sebab tak nampak muka-muka cantik macam ni, tak ada respon, tak tahu macam mana. Recording pun bagi kita pun ramai yang baru ya, tak ada alat-alat yang canggih, guna telefon. Tapi saya harap firman Tuhan
tetap memberkati kita semua. Amen. Bila kita mendengar, ya walaupun terpaksa di rumah, mendengar dari YouTube, betul tak? Tapi sekarang ada peluang kita datang kembali, datanglah kembali bersama-sama. Bangun awal sikit, ya, datang bersama-sama. Puji Tuhan. Pagi ini saya ingin berkongsi dari surat Paulus, ya. Tapi sebelum itu, saya minta suami saya. Saya tidak paksa dia, ya. Saya mesti cakap dulu. Biasanya dia datang bersama. Kalau ke gereja-gereja, dia akan berkata sesuatu sekiranya ada sesuatu daripada Tuhan. Boleh tak dia memberi salam dan bercakap sesuatu kepada anda? Amin. Shalom. Saudara-saudari, gembira dan sangat bersukacita dapat bertemu di dalam rumah Tuhan. Saya hendak ini saya tak paksa isteri saya memberi saya masa untuk bercakap. Dia tak paksa saya pun tak paksa dia. Ya. Hari ini saya ingin meminta kebenaran pastor ya, untuk berdoa untuk mereka. Saya tak nak bercakap, tapi saya nak berdoa. Boleh tak kita berdoa? Keras kita bersyukur tu kuras kita. Kurisakara, shiku sateri, sara satela tempera, hihura seterianda. Anak-anak Tuhan, dengarlah firman Tuhan hari ini. Hari ini Tuhan akan tunaikan janji-janji Tuhan. Dan hari ini Tuhan akan mencurahkan karunia Roh Kudus kepada anda semua. Berjalanlah, kuatkan iman, angkatlah tangan dan menerimalah karunia Tuhan sekarang, karunia Roh Kudus sekarang. Yang muda akan mendapat penglihatan, yang tua akan bermimpi. Semua akan menerima karunia Roh Kudus, karunia kekuatan iman, karunia mujizat, karunia untuk memulai dan merubah, karunia untuk mengatakan kata-kata yang tidak ada orang akan tahu, karunia untuk mengubah. Rasa terimalah, terima sekarang. Terbiasa rasakan oleh secara nyata. Disyukur rasakan itu bertanda mereka. Disekera usono dan periosana rakyatnya. Disekera usono, disekera rasakan Yesona. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kurianda la barashanda la barababa. Oh, kirianda la barababa la barianda la sanda. Kurianda la barashanda la barababa la oh, kirianda la barababa. Tuhan, kita berterima kasih kerana karunia, kerana kasih sayang Tuhan kepada kita. Dan kita berterima kasih, kami berterima kasih kerana Tuhan telah pun mencurahkan karunia Roh Kudus ke atas kita, atas kami. Amen. Dan kami bersyukur. Amen. Dan kami sangat berterima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. 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 Tuhan telah pun berjanji, Tuhan telah pun mencurahkan karunia-Nya. Tetapi kita tidak boleh duduk diam-diam. Kita hendak mempetik ya, apa yang Tuhan telah pun memberi kepada anda semua. Tuhan hendak kamu mempraktiskan dia. Tidak boleh simpan dalam cakap, oh saya dah terima, tapi tak benar.
Sebab jikalau anda tak menggunakannya, iblis akan menumpahnya, iblis akan mengambilnya. Jadi anda semua kena menggunakan apa yang telah pun Tuhan memberi untuk memberkati saudara-saudari lain. Ya, jadi jangan simpan, mesti guna. Bukan untuk ego ya, tetapi untuk memberkati saudara-saudari semua. Ya, so bila God says, move in power and prophecy. You have the gift of prophecy. Move in the gift of prophecy. Amen. Thank you. God bless. Mungkin pada akhir kebaktian nanti kita akan berdoa ya bersama-sama. Mari kita berdoa dulu. Haleluya. Haleluya. Bapa di syurga, kami buka hati kami, minda kami, hati kami, telinga dan semuanya kepadamu Tuhan. Sememangnya Roh Kudus berada di sini. Sememangnya sekarang, sejak dari awal sebenarnya, Roh Kudus berada di sini menjamah setiap anak-anak Tuhan yang disayanginya. Haleluya. Mungkin kamu datang dari pelbagai tempat, pelbagai perasaan dan emosi yang Anda ada sekarang, tapi kamu bawa kepada Tuhan kerana Tuhan tahu. Tuhan dengar segala doamu, tangisanmu, kesakitanmu, keberitanmu. Dia tahu, dia nampak, dia dengar, dan yang pentingnya dia kasihi, dia kasihi, dia prihatin. Dia bukan tidak kisah, dia bukan kata alah ni kecil saja, tapi Tuhan tahu. Kamu hanya perlu percaya. Tadi kita sudah nyanyi, janjinya dia tidak terlambat. Masa Tuhan, masa yang paling tepat, paling sempurna. Walaupun kadang-kadang kita menunggu dan berdoa dan menangis dan bertanya bila, berapa lama lagi. Oh, Tuhan tahu dia tidak terlambat, dia tidak terlupa, dia tidak tertidur, tetapi Tuhan bekerja. Amin. Tuhan bekerja, kita percaya. Kita percaya. Bapa di syurga, terima kasih kerana Bapa kau sungguh-sungguh baik kepada setiap anak-anakmu di sini dan juga kepada gereja CST secara keseluruhan sebagai satu family, sebagai satu keluarga iman. Kau sungguh-sungguh baik. Oh Tuhan, terima kasih kerana kau telah bersama-sama kami. Kau telah bertutur kepada kami. Kami tidak mau lupa. Kami terima, kami mendengar, kami percaya, kami serahkan hidup kami kepadamu. Dan pagi ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami memberi respon yang sesuai, respon yang kau berkenan dan respon yang kau suka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita beri tepukan ya kepada Tuhan. Tuhan, namanya yang perlu sangat-sangat dimuliakan. Dan saya membaca dari Filipi ya. Tajuknya ialah hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Dan saya pasti kita semua pada hari ini ya, kita mau hidup bukan sebarang hidup saja ya, bukan hidup dengan cara sukses orang luar saja, dapat rumah besar, kereta besar, dan banyak-banyak wang dalam bank. Walaupun itu kita suka kan, tapi yang pentingnya saya pasti
anda semua, setiap minggu kamu datang di sini, setiap hari kamu berdoa, ialah supaya kita mau hidup seperti yang Tuhan berkenan, sebagaimana yang Tuhan mau. So saya baca dari Filipi bab 1 ayat 27. Ya, sepatutnya kamu balik nanti bacalah seluruh surat ya. Tapi surat ini ditulis oleh Paulus semasa dia di penjara kepada orang-orang di Filipi. Boleh kita baca bersama-sama tak? Ya, 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahawa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan dalam satu jiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi inilah pesan Paulus. Ya, kalau kamu baca ayat sebelum itu, dia menggalakkan mereka supaya hidup mereka berpadanan dengan Injil Kristus. Slide seterusnya, apa maksudnya? Ya, dia kata sama ada saya datang atau saya tidak datang. Kalau tak datang, maksudnya saya mendengar tentang kamu. Ya, dia tidak mau kita was-was, ragu-ragu. Apa maksudnya? Di sini dia jelaskan apa katanya. Kamu teguh berdiri dalam satu roh. Itulah hidup yang berpadanan dalam Injil Kristus. Sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi sangat jelas, dia telah jelaskan kan, terangkan apa maksudnya bila kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, kadang-kadang kita ada banyak fikiran, banyak konsep dan banyak teori kita, tetapi di sini Paulus sudah jelaskan supaya kita tidak perlu bergaduh tentang hal itu. Dia kata yang penting, yang paling akan menonjol, yang paling akan ditunjukkan kepada orang di luar, ya, ialah apabila kita sehati sejiwa. Amen. Amen. Sehati sejiwa berdiri dalam satu roh. Bukan seorang saja. Setiap orang berdiri bersama, tapi kita juga bersama-sama memegang tangan, bersama-sama membantu satu sama lain, bersama-sama kita menuju ke depan. Ya, di mana kita tidak bergaduh, tidak merendahkan satu sama lain, ya, tidak melambatkan satu sama lain, tapi kita sama-sama berlari, sama-sama berjalan, sama-sama bekerja, sama-sama melayani, dan sehati sejiwa kita menunjukkan kepada dunia kita adalah tubuh Kristus. Amen. Ya, kita tubuh Kristus. 1 Korintus 12:27. Rasa-rasa kita semua pun tahu ayat ini. Betul tak? Ya, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita semua, katakan, kita semua adalah tubuh Kristus. Amen. Dan tubuh Kristus itu ada banyak mana? Anggota-anggotanya. Dan siapakah anggota-anggota? Bukan pastor saja, bukan pemimpin saja, bukan song leader saja, bukan tim music saja, tapi semuanya kita adalah anggota-anggota dalam tubuh Kristus. Saya rasa ini bukan sesuatu yang baru ya, yang kita dengar. Tapi kadang-kadang kita rasa, ya ke? Adakah saya juga satu daripadanya? Ya, jawabannya iya. Tidak ada orang pun yang tertinggal. Amin. Kadang-kadang sebagai manusia kita mudah ya tertinggal seseorang. Nak cakap nama-nama pun kita mungkin tertinggal nama. Bagi mereka yang banyak anak-anak pun kadang-kadang tertinggal anak yang satu. Tapi dalam Tuhan tidak ada sesiapa pun yang tertinggal. Setiap orang adalah penting. Setiap orang adalah anak kesayangannya yang Tuhan telah ciptakan, Tuhan telah berikan karunia, ya, karunia kepadamu. Amin. Nah, seterusnya saya akan baca Roma, ya, Roma 12. Ini panjang sikit, Roma 12 ayat 3 hingga ayat 8. Dengarlah ya apa yang Paulus katakan ya selepas dalam ayat 1 dan 2 dia kata kamu serahkan hidup kamu sebagai persembahan hidup. Amen. Jangan dipengaruhi oleh cara-cara dunia. Jangan ikut cara-cara dunia.
Tetapi biarlah pemikiran kamu, pembaharuan minda berlaku apabila kamu serahkan hidup kamu sebagai persembahan hidup. Tapi apakah maksudnya? Ya, kadang-kadang kita fikirkan, oh okeylah, saya seorang saja ikut Yesus. Tidak, bukan kamu seorang saja, tapi kita bersama-sama. Jadi seterusnya dalam ayat 3 hingga ayat 8 ya, kita baca berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Ya, kita sama-sama berkata ya. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berfikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Banyak lagi sebenarnya. Ya, jangan kata ini saja yang Paulus katakan. Banyak lagi. Tapi apa yang penting ialah ayat 3 ya. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu fikirkan. Senang ya bila kita pandai berbuat sesuatu, ya kadang-kadang kita mudah ya ataupun secara tak sengaja kita memandang rendah kepada orang lain. Jadi Paulus kata, jangan, don't look too highly upon yourself. Kita bersyukur. Amen. Ya, bila Tuhan telah memberikan kita bakat dan kasih karunia-Nya, kita bersyukur. Ya, tetapi kita jangan kata, oh tak adalah, saya tak pandai lah, saya tak boleh lah. Itu jangan ya. Itu sudah tak betul kan? Betul tak? Jika Tuhan beri kamu bakat, kamu berkat dan kasih karunia tu, kita gunakan karunia roh. Kita jangan kata tak boleh lah, biarlah dia buat. Jadi sebab apa yang kita baca tadi tu ialah kamu menggunakan menurut ukuran iman sebagaimana yang dikaruniakan oleh Tuhan. Amin. Jadi jika kamu mengajar, mengajarlah. Jika kamu melayani, melayani. Jika kamu bernubuat, bernubuat. Dia bukan kata, oh jika kamu diberi karunia untuk bernubuat, kamu pergi buat yang lain pula. Menasihati pula. Jika karunia kamu untuk menyanyi, kamu pergi bercakap-cakap pula. Jika karunia kamu untuk memasak, tapi kamu mau pergi keluar bernyanyi-nyanyi pula. So tidak kan? Dengan jelas dia kata, apakah karunia kamu gunakan dengan baik, dengan setia. Jadi saudara-saudari, saya ada 3 poin saja hari ini. Yang penting, yang pertamanya ialah tubuh kita ada banyak anggota. Banyak anggota. Tubuh Kristus, ya, ia bukan macam satu bola saja, tak ada apa-apa, tetapi banyak bahagian, banyak anggota. Pada hari ini, kamu perlu sekali lagi bertanya kepada Tuhan, Bapa di syurga, apakah anggota peranan saya? Apakah karunia roh yang telah Tuhan berikan kepadamu? Jika kamu tahu, bagus, puji Tuhan. Jika kamu kurang pasti, tanyalah. Ya, jangan kata kamu tidak ada. Dan mungkin ada di kalangan kita ada 1, ada yang ada 2, ada yang ada 5. Macam mana?
Jangan marah ya, jangan sedih ya. Okey, itu adalah diberi oleh Tuhan kan. Macam kita ada 2 mata ya, tapi 1 mulut saja. Kenapa bukan 2 mulut dan sebagainya ya? So itu semua Tuhan tahu dan Tuhan berikan sebagaimana yang Dia paling tahu, paling jelas. Bukan kata Dia tak adil. Kan? Ya, kenapa kau beri pastor 5, beri saya 1 saja ataupun setengah saja? Tidak. Tuhan tahu apa yang perlu, apa yang baik untukmu dan bukan untukmu sahaja, tapi untuk keseluruhan tubuhnya. Amen. Boleh tak kita terima? Ini yang penting. Boleh tak kamu terima peranan kamu, anggota kamu? Kalau dalam tubuh, hari ini kamu semua memang sangat-sangat cantik. Really. Ya, saya lihat kamu ni cantik. Sebab Tuhan telah menjadikan kau begitu special, begitu sempurna, begitu cantik. Nampak lain-lain, betul tak? Look around you. Ya, lain. Kalau bayangkan ya, Pastor Betty cantik kan? Ya, tapi kalau semua orang nampak macam dia, jadi macam tak special lagi, betul tak? Walau bagaimana cantik pun dia semua sama, pakai sama, cakap sama, buat semua sama, boring lah kan? Ya, tapi kadang-kadang kita tak terima. Tapi saya mau macam jadi Pastor Betty lah, you know, dia pandai lah nyanyi, pandai ni. Kita mau jadi macam itu, tidak perlu, ya, sebab Tuhan telah jadikan kita setiap orang di sini unik, special, istimewa, cantik. Ya, cantik bukan saja dari segi luaran, ya, tapi sebenarnya dari segi luaran kecantikan itu sangat unik, ya, sangat special. Tapi dari dalaman, dan Tuhan berikan karunia kepadamu bukan sahaja secara what do you call it, saja-sajalah ya, saya suka bagi kamu ni, bagi itu. Tidak ya, Tuhan bukan sebarangan. Tuhan tahu. Dan juga gabungannya. Okay? Gabungannya. Jadi apa yang kamu ada, setiap kamu di sini adalah sesuatu yang telah Tuhan curahkan dan berikan. Tidak sama dengan yang lain. Walaupun mungkin ada 3 orang pandai menyanyi, tapi kamu juga ada karunia-karunia lain, betul tak? Yang menyebabkan, apa yang telah dijadikan, ya, digabungkan itu sangat-sangat special, sangat unik. Bukan untuk ego kita, bukan kita untuk meninggikan diri kita. Wah, saya ini sangat pandai, sangat baik. Tetapi kesemuanya ini adalah hadiah dan anugerah Tuhan kepadamu, untuk kamu bersama-sama membina gereja ini, untuk kamu bersama-sama melayani Tuhan dan memuliakan namanya. Jadi seorang saja, walau bagaimana terror pun kamu itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Kadang-kadang kita dibesarkan, ya, kita kata kita harus berdikari, kita harus independen, ya, kena semua buat sendiri. Ya, kita memang perlu bertanggungjawab membuat kerja, ya, jangan semua bergantung kepada orang lain. Ini saya tak mau buat lah, you buat untuk saya. Pakai baju pun tak mau pakai, orang pakai kan? Tidak kan? So kita ada tugas kita sendiri. Ya, berdikari itu penting. Tetapi di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Kristus, Tuhan tidak buat semua mata saja. Bayangkan kalau sini semua mata saja, takutlah kita kan? Ya, walaupun mata itu penting, kan? Ataupun kita bukan semua ada mulut saja, semua cakap saja, takut juga. Kita perlu ada setiap bahagian. Jadi saudara-saudari, kesemuanya itu adalah untuk kita bergantung kepada satu sama lain. Kalau
kamu baca dalam 1 Korintus 12 tadi kan, dia kata apa? Yang tangan tak boleh kata kepada yang kaki, saya tak perlukan kau. Ya, yang mata tak boleh kata kepada telinga, saya tak perlukan kau. Aku tak perlukan kau. Aku boleh jalan. Bayangkan semua tu kaki saja. Hari ini kalau kita nampak kaki saja, ya kaki semua jalan saja. Ya, tak boleh, betul tak? Kita tak boleh katakan kita tidak perlukan sesiapa pun. Walau yang dinampak, ya, yang ketara ataupun yang dalam. Dalam tubuh kamu ni memang sangat-sangat kompleks. Ya, kita ada belajar sikit-sikit kan. Kalau doktor tu belajar banyak sikit lah. Kalau yang lain belajar dalam biologi, ya, tubuh kita tu memang sangat unik, sangat special. Hanya Tuhan saja yang boleh bentukkan kita sejak dari bayi bila dilahirkan. Ya, semua bahagiannya, baik yang di luar maupun yang di dalam, semua mempunyai peranan. Jadi inilah soalan saya kepadamu pada hari ini. Apakah peranan kamu? Ya. Jangan nak jadi orang itu, nak ambil dia punya peranan. Tidak perlu. Ya. Asalkan kita tahu peranan kamu, tugas kamu. Siapa? Saya tak tanya lah ya. Okey, kamu balik nanti. Tanyalah kepada Tuhan. Ada di sini, kalangan di sini sudah melayani, sudah menggunakan karunia Tuhan berikan tu. Bagus. Tapi ada yang belum. Ada yang tengah cari. Ada yang takut. Mungkin kamu katakan, aku tidak sebaik yang lain. Ya, saya tak boleh. Jangan. Ya, biarlah di gereja ini kita membantu satu sama lain. Bila kamu nampak sesuatu dalam saudara kamu atau dalam saudari kamu tu, galakkan mereka, bantu mereka. Dan lepas tu jangan memandang rendah, jangan menidak-nidakkan apa yang memperkecilkan apa yang mereka lakukan. Tapi kita galakkan sebab bukan untuk tunjukkan kepada siapa-siapa, bukan untuk naikkan nama kamu sendiri, tetapi adalah untuk melakukan apa yang Tuhan mahu kamu jadi dalam gereja ini. Amin. Amin. Boleh balik nanti tanya Tuhan. Kalau tak pasti, tanya pastor, tanya saudara-saudari, sebab kamu semua kenal satu sama lain. Amen. Ya, saya tak kenal kamu, tapi kamu kenal satu sama lain. Dan inilah masanya kamu juga memberi tahu satu sama lain. Saudara, saya nampak kamu ni, ya, boleh berbuat ini, boleh bernubuat. Bernubuat itu kadang-kadang takut juga kan. Kita pun tak pasti betul ke atau tidak. So ada banyak prosesnya. Tapi jika kamu nampak saudara itu atau saudari itu nampaknya ada karunia macam tu, kamu galakkan dia. Walaupun kadang-kadang mungkin ada silap, ya. Tapi tak apa, kita betulkan, kita bantu, ya, supaya mereka terus berani menggunakan apa yang Tuhan berikan. Amen. Haleluya. So pastor, ingat ya. Pastor cari kamu nanti. Ya, sebabnya adalah untuk kita memainkan peranan kita dalam satu tubuh. Ya, poin yang seterusnya, tubuh itu adalah satu saja. Tidak banyak-banyak. Walaupun kita ada banyak gereja-gereja lokal, gereja-gereja tempatan, ya, di merata tempat, tapi kita semuanya juga adalah satu, betul tak? Jadi jangan bergaduh juga dengan gereja-gereja lain. Ya, kita berbangga untuk gereja kita sendiri, tapi tak perlu memandang rendah kepada gereja-gereja lain. Ataupun kita kata, pastor, kenapa kita tidak macam gereja itu? Itu lain. Ya, semua pun lain. So kita semua satu tubuh yang besar, one big family. Tapi dalam gereja lokal di sini, gereja tempatan, kita juga satu tubuh. Jadi yang pentingnya kita bergerak sebagai satu tim, satu kumpulan, satu arahan, satu hala, ya, satu hala tuju. Ya, jangan kita pergi merata-rata tempat itu, tak kuat nanti. Jadi kamu faham. Ya, kamu ada pemimpin yang Tuhan berikan kepada kita. Berdoalah untuk mereka, berdoalah bersama-sama supaya kita sebagai sebuah gereja
bergerak bersama-sama, bukan untuk nama gereja, bukan untuk nama pastor, bukan untuk nama kita sendiri, tetapi untuk Yesus Kristus, untuk Injil. Kita semua suka menebarkan Injil, betul tak? Amen. Kita suka orang lain mengenali Yesus sebab Yesus itu Tuhan. Kita mau mereka datang ke gereja. Kita mau mereka menerima keselamatan. Amen. Kita mau semua menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi apakah yang orang di luar sedang melihat kepada gereja hari ini? Adakah gereja bersatu? Adakah gereja bersatu? Jika tidak, kita cakap pandai-pandai panjang-panjang pun tidak ada gunanya. Sebab mereka akan dengar mesej kamu. Tapi bila mereka datang ke gereja, semua bergaduh. Semua ini tak mau bercakap dengan ini, tak mau bercakap dengan itu tak boleh. Bagi saya itulah yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Oleh itu dalam Yohanes 17, Yesus berdoa. Betul tak? Ya, Yesus berdoa untuk dia, untuk murid-muridnya dan juga untuk kita semua yang akan mempercayainya. Dia berdoa untuk kita. Dan kamu dan saya lah hanya yang boleh menjawab doa itu, yang boleh memberi jawapan. Kadang-kadang kita kata, Tuhan berikan kita kesatuan. Tapi Tuhan kata, kaulah yang harus bersatu. Amen. Sebab dari situlah kuatnya saksi kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya orang akan lihat kita semua dan sehati sejiwa. Ingat tak? Satu roh, berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa. Itu maksudnya kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Haleluya. Kita semua sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus kerana dia mati di salib untuk kita, dosa kita, menebuskan dosa kita. Kita menerimanya. Dia kata, Tuhan, kau Tuhanku, kau juru selamatku, kau Mesias, kau Tuan dan sebagainya. Tapi saya tak suka saudara saya di sebelah saya. Tak boleh. Kan? Ya, kita syukur-syukur, kita puji nama Tuhan, kita kata saya cintaimu Tuhan, Tuhan kau kasihimu dan saya kasihimu, tapi saya tak suka saudara saya tak suka saudari saya tak suka dia bercakap, saya tak suka dia bekerja, dia terlalu kuatlah, saya macam-macam, kita tidak terima dan akhirnya kita berpecah belah. Kita berjalan banyak hal. Orang kata mau pergi sana, saya kata tak mau, saya mau pergi sini. Tidak. Dan banyak yang boleh gereja lakukan apabila gereja bersatu. Walaupun tidak banyak perkara, maksudnya kamu mungkin tak boleh lakukan banyak-banyak perkara seperti gereja-gereja lain, tetapi sedikit demi sedikit. Jika inilah arahan hala tuju gereja kamu lakukan bersama, dia akan sangat baik. Ya, sebab Tuhan bersama dan Tuhan suka anak-anaknya berdiri bersama-sama, bekerja bersama-sama sebab tubuhnya satu sahaja. Amin. Ya, apa-apa sahaja boleh dibincangkan. Amen. Ya, jika kamu ada pendapat lain, opinion lain dan sebagainya, kita berbincang bersama-sama. Saudara-saudari, yang penting adalah hati kita yang cukup rendah hati. Bila kita kata jangan memandang rendah, ya, jangan meninggikan diri sendiri, maksudnya juga kita perlu ada rendah hati. Adakah kita sudi mendengar daripada satu sama lain? Itu saya rasa susah. Ya, kadang-kadang susah. Ya, memang susah. Tapi kita belajar. Boleh? Ya, kita belajar. Kita cuba jika ada pendapat dan sebagainya, kita kongsikan kongsikan. Tapi jangan marah bila orang tak terima pendapat kamu. Okey? Boleh? Sebab kadang-kadang kita tak boleh lakukan kesemuanya. Tapi apa yang kita perlukan dalam gereja adalah seperti kita dalam family. Betul tak? Dalam keluarga kita. Kita pun tak mau semua diam-diam saja. Terpaksa ikut saja. Marah pun ikut, tak suka pun ikut, sedih pun ikut. Ya, kadang-kadang adalah tempat untuk itu, tapi kita juga mau suasana yang terbuka. Amen. Di mana kamu boleh dengan terus terang, dengan jujur berkongsi dengan satu sama lain. Mendengar, ya, kita ada dua telinga, ya, supaya kita belajar mendengar daripada satu sama lain.
Tetapi akhirnya jika apa yang kamu katakan itu tidak dijalankan atau diterima, tidak apa, kan? Tidak apa. Ada masanya yang sesuai. Amen. Sebab satu tubuh. Akhirnya satu kepala. Jelaslah ya, kalau satu tubuh itu satu kepala ataupun satu leader. Dan kepala ini bukan siapa-siapa. Kepala ini adalah Yesus Kristus. Ingatlah saudara-saudari, tubuh Kristus bukan sebarangan tubuh, bukan macam klub-klub yang lain ataupun apa-apa pertubuhan yang lain atau company yang lain. Ini adalah tubuh Kristus. Dan kepala itu tidak yang lain tetapi Yesus Kristus. Seringkali bila saya melihat bila gereja antara denominasi ataupun antara leader dengan jemaat ataupun antara jemaat, bila kita bercanggah, bila kita menjatuhkan satu sama lain, bayangkan siapakah sebenarnya yang adalah pemimpin kita atau kepala kita. Adakah kita kata saja Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, kita luahkan saja, tapi tindakan kita itu tidak menunjukkan langsung bahawa kepala itu adalah Yesus Kristus. Jadi poin ini lain sikit daripada satu tubuh. Satu tubuh maksudnya kita bersama, kita melakukan sesuatu bersama. Kalau kamu duduk di sini pada hari ini, kamu tak boleh makan di Mamak Store, kan? Pada waktu ini, sekarang. Sebab kamu satu tubuh saja. Satu tubuh di satu tempat saja. Kamu lakukan sesuatu. Tapi satu kepala itu, saya mahu kita ingatkan, sentiasa ingatkan pada masa-masa yang sukar, pada masa-masa yang mungkin kamu sangat marah kepada orang lain, sama keluar sajalah, saya tak mau lagi. Tidak, kamu mesti fikirkan bahawa kepala kita adalah Yesus Kristus. Bila kita kata dia adalah Tuhan, bila kita kata dia adalah Tuan kita, our Lord, our Master, Raja kita, Bapa kita, apakah hidup kita berpadanan dengan Injil ini yang kita percayakan, yang kita kongsikan, yang kita ceritakan kepada orang lain? Jadi kita semua adalah tubuh Kristus. Dan lihatlah ayat ini, walaupun simple dan kamu pernah dengar banyak kali, dan sering kali dalam pergelutan saya juga sudah 20 lebih tahun melayani Yesus sepenuh masa, banyak cerita yang kita dengar, banyak hidup-hidup yang kita lihat, dan sering kali saya berasa Tuhan Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya, nyawanya untuk kita semua bila dia mati di palang salib. Dan seringkali bila saya rasa kecewa atau sedih atau apa-apa saja, tak mau teruskan lagi, Tuhan akan ingatkan saya kepada Injil, kepada salib Kristus. Segala yang Yesus telah lalui untuk kita semua, jangan kita sia-siakan. Jangan kita anggap remeh dan temeh. Jangan kita throw in the towel. Jangan kita give up dengan begitu senang sekali. Bagi saya, hati Tuhan sebagaimana hati seorang bapa dan ibu. Siapa di sini ibu atau bapa? Boleh angkat tangan? Ramai juga, tapi ramai yang belum, kan? Nanti kena pergi kelas pernikahan, bagaimana mencari pasangan hidup. Anak-anak saya
Itu sangat penting ya. Yang sudah jadi ibu dan bapa, tak ada peluang lagi ya. Suka tak suka, kita kena setialah ya sampai ke akhir hayat. Amen. Ya, bersama-sama. Tapi yang lain yang masih sangat-sangat muda, yang masih melihat, yang masih memilih, yang masih berdoa, janganlah rush ya. Jangan terburu-buru. Boleh? Betul? Ya, kami ada 2 orang anak perempuan, satu 20, satu 17. Ya. So 17 sudah ada boyfriend, 20 belum ada boyfriend. Okay. So tapi bapa kata tak boleh kan, nanti dia curi-curi pula boyfriend. Okay, tapi bagaimanapun yang pentingnya pasangan hidup itu sangat penting kan, supaya kita mengapa pula saya cakap tentang itu okay. Carilah pasangan hidup yang bila anak saya tanya saya, mengapa saya pilih bapa ini? Satu-satu yang sangat penting bagi saya ialah takut akan Tuhan. Ya, seorang yang handsome tu handsome lah, tapi dulu dia sangat-sangat handsome. Sekarang pun masih handsome. Dulu dia atlet tau, dia atlet ya, lari ya. Jadi batang pun kurus. Dia main bass, pandai. Dia boleh menyanyi, boleh menari. Saya semua tak boleh. Okey. Tapi kadang-kadang bila mereka tanya, tapi secara dengan jujur saya akan beritahu anak-anak saya, carilah seorang yang mengasihi Tuhan. Dan bukan saja mengasihi, tapi dia takut akan Tuhan. Ya, bila dia takut akan Tuhan, hidupnya dia akan pastikan Tuhan berkenan. Ya, hidup yang kudus, hidup yang suci. Kita bukan kata tak ada semua betul, semua suci, sangat tidak kan? Tapi hati itu sangat penting. Hati yang takut akan Tuhan. Amen. Ya, so bukalah mata besar-besar. Doalah ya, jangan lihat handsome saja. Itu tak cukup. Ya, yang dalam hati itu yang penting. Jadi saya kata tadi, ya saya ingat mengapa saya tanya ibu dan bapa di sini. Kamu semua mau anak-anak kamu macam mana? Bersatu kan, mengasihi satu sama lain, membantu satu sama lain. Dan sejak dari kecil saya beritahu anak-anak saya, 2 sajalah, bukan banyak ya. Kamu ada seorang saja ya, sister, sebab 2 pun lelaki. Seorang saja. Jadi perempuan. Ini yang minda dengan kata tak betul. Jadi dia ada lelaki pula. Okay, so they got one sister. So sampai sekarang ya, bila mereka sangat-sangat mengasihi satu sama lain, sehingga kadang-kadang tak mau ibu, mau adik saja, mau kakak saja. Dan dia kata, ibu sebab you beritahu saya mesti, saya hanya ada seorang sister. Jadi mesti kasihi dia sepenuhnya. Okey, betul. Tapi mesti kasihi ibu jugalah kan. Dia main-main saja. Tapi apa yang penting ialah Tuhan memang mahukan kita semua sebagai anak-anaknya bersatu, saling mengasihi. Sebab bila anak-anak kamu 3 kan, Pastor Betty, 3 anak kan, ya, bila anak bergaduh, bila anak tidak berkongsi, bila anak menjatuhkan satu sama lain, siapa yang sakit hati? Ibu dan bapa. Sebab kita tidak mau, kita satu keluarga. Bagaimana pula dengan kita di gereja, di dalam gereja dan juga di antara gereja? Adakah kita menyakitkan juga hati bapa kita? Adakah kita menyebabkan dia senyum, gembira? Jadi bila kita bersatu, itulah ya, slide yang terakhir adalah juga slide yang pertama. Saudara dan saudari, dengarlah firman Tuhan. Hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus, iaitu kamu teguh berdiri dalam satu roh,
sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bila kita bersatu, kadang-kadang ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Tidak apa, betul tak? Bila kita berikan sepenuhnya hati kita, tenaga kita, yang kuat, yang kurang kuat, tidak apa, kita tidak bandingkan, kan? Kita tidak memperbodohkan, memperkecilkan orang lain, tapi kita tahu setiap orang itu akan menyumbangkan kepada kerajaan Allah, menyumbangkan kepada kesaksian kita sebagai anak-anak Allah. Dan dalam masa juga kan election ini, kita semua kata apa? Semua orang mesti mengundi, betul tak? Satu undi itu penting. Walaupun orang kata ayah satu sajalah, ya. So saya tak akan masuk kepada itu, tapi saya juga rasa betul di dalam gereja pun sama. Setiap orang itu penting. Jangan kata saya tak datang tu tak apalah. Tengok gereja ni masih penuh kan? Ya, kalau seorang tak datang pun tak perasan. Jangan, sebab kamu memang penting. Amen. Dalam hati Tuhan, dalam mata Tuhan, Dia tidak lupakan siapa-siapa. Amen. Mari kita berdiri. Mungkin tim muzik boleh ke depan. Saya akan berdoa. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita setelah mendengar nubuat daripadanya. Dan saya juga ingin membuka masa ini kepada kita semua. Jika kamu menyerahkan diri kamu kepada Tuhan, dan mau Dia memakai kamu, karunia yang telah Tuhan berikan, kamu boleh ke depan nanti ya. Selepas saya berdoa, suami saya, Pastor Betty, kami boleh berdoa untuk kamu ya, satu persatu. Saya rasa kita ada masa ya. Haleluya. 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 Oh Bapa di syurga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami mendengar firman-Mu dan kami mau memberi respon kepadamu. Tuhan, biarlah kami menurut-Mu segenap hati dengan segenap jiwa. Datanglah Tuhan. Siapa-siapa boleh datang ke depan, kami boleh berdoa untuk-Mu. Shandalabati. Thank you.